Halo adik-adik, bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Selamat datang di channel Hadian Tias dengan saya Hadian Tias yang akan memberikan video pembelajaran. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu update dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, kita akan bahas tentang sistem gerak pada hewan. Seperti yang kalian tahu bahwa hewan terbagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Vertebrata sendiri dibagi menjadi 5, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia, atau biasa disingkat dengan param, ya. Nah, kita bahas dulu tentang invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Pada sistem gerak hewan invertebrata dibagi menjadi 2, yaitu sistem rangka hidrostatik dan sistem rangka eksoskeleton. Nah, sistem rangka hidrostatik adalah sistem gerak yang disebabkan oleh kontraksi otot yang teratur dari kepala sampai ekor. Contoh binatang ini apa? Contoh binatang ini adalah cacing. Jadi gerakannya ritmik itu teratur. Seperti kalian tahu, kalau cacing bergerak seperti itu, teratur dari kepala hingga ekor. Berikutnya adalah sistem eksoskeleton. Sistem eksoskeleton atau sistem eksternal atau sistem rangka eksternal adalah sistem rangka di mana sistem rangka itu melindungi tubuh dari luar. Ada 2, yaitu sel atau cangkang. Yang berikutnya adalah body case. Body case ini adalah sistem yang melindungi seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh dari hewan tersebut dilindungi oleh cangkang. Sedangkan sel atau cangkang sendiri adalah sistem rangka yang melindungi sebagian dari anggota tubuh hewan tersebut. Contohnya apa? Di sini adalah siput, kemudian kerang. Sedangkan pada body case di sini adalah contohnya serangga, kemudian udang. Bisa kita gambarkan ya. Kalau kerang, misalnya kalian lihat ini kerang, maka bentuk kerang seperti ini. Nah, dia melindungi sebagian, sedangkan di dalamnya dia tidak terlindungi oleh cangkang. Sedangkan pada body case atau seluruhnya, misalnya arthropoda, hewan-hewan arthropoda adalah hewan yang ini udang. Nah, di sini adalah ekor udang, kemudian di sini kepala. Maka, nah ini adalah body case-nya, body case dari udang. Nah, anak. Adik-adik, ini adalah 2 sistem rangka pada hewan invertebrata, yaitu sistem rangka hidrostatik dan sistem rangka eksoskeleton. Nah, marilah kita lanjutkan dengan sistem rangka pada hewan vertebrata. Nah, adik-adik, kita lanjutkan pembahasan pada sistem gerak pada hewan. Pada pembahasan kali ini kita lanjut dengan hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Kita bahas dulu, yang pertama adalah Pisces atau nama lainnya adalah ikan. Rangka pada ikan adalah rangka untuk melekatnya otot-otot gerak. Kemudian yang kedua, dia berfungsi untuk melindungi organ dalam dari ikan tersebut. Kemudian berkas dari otot pada ikan atau pada Pisces tersusun secara zigzag. Seperti yang kalian ketahui, kalau kalian makan ikan, ya, ini misalnya ini kepala ikan, kemudian di sini ada kalian sebut sebagai duri. Nah, biasanya kalian mendapati dagingnya, kalian biasa menyebutnya sebagai daging, adalah daging yang melekat atau durinya melekat pada daging tersebut. Sehingga tidak jarang ketika kita makan ikan, kadang durinya tersangkut bersama dengan daging yang kita makan. Nah, jadi saking sangat eratnya sekali pelekatan antara duri atau rangka dari ikan dengan otot-otot gerak ataupun daging, ya.
berikutnya adalah amfibi. Amfibi biasa disebut sebagai salah satu contohnya adalah katak atau hewan yang hidup di dua alam. Nah, rangka atau tengkorak dari amfibi bentuknya pipih, kemudian kecil, kemudian jumlahnya juga sedikit, kemudian ringan. Jadi kalau kalian pegang kepala katak, maka kepala katak itu jauh lebih ringan dibanding dengan badan katak, ya. Gambar katak ini rangkanya ini kan mesti melebar gendut begini, ya. Nah, ini bentuknya kecil, ini kepala katak, kemudian ringan, kalau dipegang lebih ringan daripada anggota badan yang lain atau badannya. Berikutnya, tulang belakang dari katak bentuknya seperti jembatan. Nah, fungsinya apa? Untuk menopang berat tubuh antara anggota tubuh depan dan anggota tubuh belakang. Jadi, anggota tubuh antara anggota tubuh depan dan belakang ini ditopang oleh tulang belakang. Di sini tulang belakangnya. Nah, ini anggota depan, ini anggota belakang, katak seperti ini. Jadi, ini tulang belakang dari katak. Berikutnya, amfibi juga mempunyai sendi di panggul, hampir sama dengan kita, kemudian di bahu, kemudian di siku, kemudian di lutut, dan di pergelangan tangan dan kaki. Fungsinya apa? Punya sendi di bahu, pinggul, siku, lutut, dan pergelangan tangan dan kaki. Fungsinya adalah untuk bergerak. Kenapa amfibi bisa bergerak dengan cepat? Kalau kita lempar katak, maka katak itu akan berlari dengan cepat walaupun dia di darat. Kenapa? Karena dia mempunyai ini sendi antara di bahu, pinggul, siku, lutut, dan pergelangan tangan dan kaki. Jadi fungsi inilah atau sebab inilah yang menyebabkan katak bisa berlari dengan cepat. Selanjutnya kita bahas yang berikutnya adalah aves. Kita lanjutkan hewan yang ketiga, yaitu reptilia. Contoh hewan reptilia adalah kadal, ya, komodo, dan seterusnya. Nah, rangka pada hewan reptilia berfungsi untuk menopang tubuh. Kemudian bentuk tulangnya, bentuk tulang tengkoraknya memanjang. Kalian tahu kalau kadal kan seperti cecak, ya, panjang gini kepala, di sini ekor. Kemudian ada tulang pemisah lubang hidung dan lubang mulut. Jadi dari hidung, di antara hidung dan mulut, dia mempunyai tulang pemisah. Jadi kelihatan sekali mana yang lubang hidung dan mana yang mulut. Berikutnya, dua ruas pertama pada tulang belakang dari binatang reptilia ini fungsinya adalah untuk gerakan pada kepala. Jadi kepala kadal, kepala komodo bisa ke kanan dan ke kiri karena dia mempunyai dua ruas pertama pada tulang belakang. Berikutnya, sendi pada tulang atlas berfungsi untuk mengangguk. Jadi kadal bisa mengangguk karena adanya sendi pada tulang atlas. Tulang atlas itu apa? Tulang atlas adalah tulang leher yang pertama dari atas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tulang aksis, menyebabkan gerakan memutar dari binatang reptilia ini. Tulang aksis itu apa? Tulang aksis adalah tulang kedua dari tulang leher. Nah, jadi kalau tulang leher yang pertama fungsinya untuk mengangguk, sedangkan tulang aksis, tulang yang kedua dari leher itu fungsinya untuk gerakan memutar dari reptilia. Berikutnya yang keempat adalah burung atau nama lainnya adalah aves. Aves mempunyai tulang rangka yang sangat ringan tetapi dia kuat. Contohnya kuat apa? Ketika kakinya itu mencengkeram dahan atau ranting, dia kuat sekali walaupun dia mencengkeram atau dia memakan, menggondol tikus misalnya, maka dia tidak jatuh ke bawah karena cengkraman pada kaki, cengkraman kakinya di batang pohon itu sangat kuat.
Berikutnya, tulang lengan atas mempunyai rongga udara. Karena ada rongga udara inilah, maka menyebabkan tulang rangka dari hewan burung ini atau Hafiz ini sangat ringan. Burung itu tidak punya gigi ya ternyata. Jarang sekali kita mengamati dari mulut burung yang ternyata burung itu tidak punya gigi, namun dia punya paruh yang terbuat dari keratin yang sangat ringan. Keratin itu apa? Keratin adalah protein alami yang terbentuk dari tubuh burung tersebut. Kalau manusia ya protein alami yang terbentuk dari proses yang ada dalam diri manusia. Berikutnya adalah kalau keistimewaan dari burung air. Burung air ini mempunyai tulang yang sangat padat. Fungsinya apa? Fungsinya digunakan untuk menyelam di air. Nah, ini tadi kaki sudah Bu Tia jelaskan, sehingga ini adalah hal-hal pokok yang dipunyai burung ataupun aves. Selanjutnya yang terakhir akan kita bahas tentang hewan mamalia. Kali ini kita bahas hewan yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia contohnya adalah manusia, kuda, gajah, dan seterusnya. Nah, contoh dari mamalia tadi sudah Bu Tia sebutkan ya. Rangka pada mamalia sangat kuat, gunanya adalah untuk menopang tubuh. Contoh pada manusia, rangka kita harus kuat karena tubuh kita atau posisi kita berdiri sehingga membutuhkan rangka yang cukup kuat. Kemudian sesuai dengan bentuk tubuh sehingga gerakannya juga menyesuaikan dengan rangka yang ada pada yang kita miliki. Contoh hewan rusa itu rangkanya lebih kecil dibanding dengan gajah. Kenapa? Karena rusa bentuknya kecil, kemudian bentuknya elastis ya, sehingga memungkinkan gerakan dari rusa ini lebih lincah dibanding dengan gajah. Kalau gajah tentu saja karena badannya yang cukup besar, dia juga mempunyai rangka yang besar. Kemudian bentuk gajah yang besar itu menyebabkan gajah itu gerakannya juga lambat. Jadi kalau ada lomba lari, tentu saja gajah kalah dibanding dengan rusa. Nah, sebagai tambahan dari yang sudah Bu Tia bahas tadi, pada hewan air ini bentuk tubuh dari hewan air ini adalah aerodinamis. Fungsinya apa? Bentuk aerodinamis ini fungsinya adalah untuk mengurangi hambatan yang terjadi pada air. Jadi bentuknya menyesuaikan dengan gerakan tubuh pada waktu dia berenang di air. Berikutnya yang kedua adalah ekor dan sirip. Fungsinya apa? Ekor dan sirip yang ada pada hewan air, fungsinya adalah untuk mendorong gerakan di air. Jadi gerakannya bisa mendorong hewan itu untuk maju ke depan. Berikutnya sirip ini juga berfungsi untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Misalnya ada batu atau benda-benda lain yang nanti dikhawatirkan akan melukai dari anggota tubuh, maka sirip ini berfungsi untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan untuk melukai dari hewan air tersebut. Berikutnya adalah katak. Nah, tadi sebagai tambahan, katak ini mempunyai rangka endoskeleton. Nah, tulang pada katak terdiri dari 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang gerak. Berikutnya yang terakhir adalah pada reptilia. Ini Bu Tia contohkan adalah ular. Bagaimana ular itu caranya bergerak? Yang pertama, ular bergerak dengan cara merayap. Dia membentuk tubuhnya berkelok-kelok, kemudian mengelilingi batu ataupun benda yang bisa dijadikan untuk lilitan. Kemudian dia menekan batu atau tanah tersebut untuk berpijak. Seperti kalau kalian belajar merayap atau kalian mencoba untuk merayap di lantai, tentu saja kalian gunakan badan kalian, anggota tubuh badan ini untuk menekan lantai tersebut untuk merayap ke depan. Demikian juga cara bagaimana ular bergerak ataupun merayap ke depan. Nah adik-adik, demikian materi video pembelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Saya Ariana Tia, selamat belajar dan salam sukses selalu.